Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian di Masjid Jami' Riyadul Abidin, bil khusus Ketua DKI Makinul Karim Ustaz Ahmad Zarkasi, sehat panjang umur, berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makinul Karim, Ustaz Adi, para asatizah yang lain rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini dimudahkan bisa melaksanakan kewajiban salat maghrib. Kita sambung dengan taklim, mudah-mudahan semua jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Malam ini hadis yang baru, al-hadisut tasya', hadis yang ke-9 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-hadisut tasya' tis'atun artinya 9. Kayak Wali Songo, Wali Songo berapa? 9. Cuma sekarang tinggal 4 Wali band. Baik, al-akhdhu bil yasir wa tarkut ta'sir. Perintah untuk mengambil yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Ambil yang gampang dan tinggalin yang susah. At-ta'atu wa adamut at-ta'annud sabilun najah. Taat dan tidak enggak dan tidak suka cerewet ya. Itu jalan menuju keberhasilan. Taat dan enggak ngeyel, hadirin, itu sumber alias jalan menuju kesuksesan. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa makna ini hadis? An Abi Hurairah, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah kunyahnya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala. Ini Abdurrahman bin Sakhar alias Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Segala yang aku larang tinggalin semua. Yang Nabi larang apain? Tinggalin. Wa ma amartukum bihi, dan segala yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu yang bisa kamu lakukan. Kerjakanlah semampu yang bisa kamu kerjakan.
Jadi yang Nabi larang tinggalin semua, yang Nabi suruh kerjain semampu kita. Kenapa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, penyebab kehancuran orang-orang sebelum kita, sebelum engkau, kata Nabi, kathratu masailihim, kebanyakan nanya, kebanyakan wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan selalu berusaha ngelawan alias berbeda dengan nabinya. Nabinya ke kanan, dia ke kiri. Nabinya lurus, dia belok. Nabinya ke atas, dia turun. Begitu dia. Nabinya turun, dia naik. Jadi penyebab kehancuran orang zaman dulu, kata Nabi, yang pertama apaan? Kebanyakan nanya. Yang kedua, selalu berbeda diri. Orang-orang begini, dia begitu. Apa maksud ini hadis? Kita akan bahas satu persatu dan apa pelajarannya, insya Allah. Yang pertama, ini hadis akhrajahul, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ahamiyatuhu, pentingnya ini hadis. Laqad dzakara al-ulama'u anna hadzal hadithi dzu ahamiyatin balighatin wa fawaida jaliyin. Hadis ini, kata para ulama, memiliki kepentingan yang sangat penting dan faedah yang sangat banyak. Taj'aluhu jadiran bil hifzi wal bahthi, dan sangat wajar untuk dihafalkan dan dipelajari. Ini hadis kalau diapalin bagus. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu fi syarhi Muslimin indal kalami anhu. Imam Nawawi dalam kitab syarah Sahih Muslim mengomentari hadis ini, hadza min qawaidil islamil muhimmah. Hadis ini termasuk hadis yang mengandung kaidah-kaidah Islam yang sangat penting. Wa min jawami'il kalim allati utiha sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk contoh mukjizat yang Nabi punya, namanya jawami'ul kalim. Gini hadirin, Nabi Muhammad punya mukjizat namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya ngomongnya pendek tapi maksudnya panjang. Ngomongnya nggak banyak tapi maksudnya banyak. Ada orang ngomong panjang nggak ada isinya, hadirin. Ada nggak tuh? Ngomongnya banyak banget, cuman segini doang kan. Ada orang, hadirin, ngomongnya pendek cuman dalam, hadirin tuh. Kalau makanan kayak nasi bakar tuh, hadirin. Iya enggak? Nasi bakar tuh dibuka ada apanya tuh? Semuanya ada, hadirin tuh. Iya enggak? Ada orang ngomongnya banyak, hadirin, kagak isinya. Kayak soto apa nih? Kuahnya doang, hadirin. Ya, gitu tuh. Nah, ini hadis yang sangat penting, pendek namun maknanya panjang. Daripada panjang tapi kagak ada isinya. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa minal ahkam, dan masuk ke dalam hadis ini banyak sekali hukum-hukum. Ntar kita lihat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami fi syarhihi ilal arba'in, wa huwa hadithun azimun min qawaidid din wa arkanul Islam. Ini termasuk kaidah agama yang sangat penting dan rukun Islam. Fayambaghi hifzuhu wal i'tina bihi, wajib dihafalkan di hadis. Wa mithlu hadza qala ghairuhuma min asy-syurrah alladzina tanawalu hadzal hadits bi syarh wal bayan. Selain dua orang tadi, selain Imam Nawawi, Ibnu Hajar, banyak ulama menjelaskan pentingnya hadis ini. Wa tukamminu ahmiyatu hadzal hadits fima yuwajjihuhu ilaihi min iltizami syar'illahi azza wa jalla alladzi la yakhlu ay yakuna amran aw nahyan. Intinya hadirin, hadis ini sangat penting. Ya enggak? Maka wajar dimasukkan ke dalam 40 hadis pilihan oleh Imam Nawawi. Berikutnya, sababul wurud. Kenapa ini hadis bisa keluar? Kalau Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Kenapa Nabi ngomong gini? Ada ceritanya. Kalau Quran namanya apaan? Asbabun nuzul. Asbab kenapa tuh ayat bisa turun. Kalau ini kenapa Nabi bisa ngomong begini? Sebabnya apa?
sababu wurudi hadzal hadithi wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu ma rawahu Muslimin fi sahihihi, sebab daripada munculnya ini hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diceritakan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah faqala, satu hari Nabi berkhutbah. Kata Nabi dalam khutbahnya, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, wahai manusia, Allah telah mewajibkan menunaikan haji, maka berangkatlah pergi haji. Faqala rajulun, ada yang nanya, angkat tangan, ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah, Nabi, kita harus pergi haji tiap tahun. Nabi bilang, Allah wajibkan haji, pergi haji. Nabi nanya, Nabi, kita tiap tahun harus haji. Fasak kata, Nabi diem aja hadirin. Hatta qalaha salasan, dia nanya lagi, Nabi, tiap tahun Nabi. Nabi diem lagi. Nabi, tiap tahun Nabi. Begini hadirin, kan pergi haji susah hadirin. Bukan cuma zaman sekarang, dari zaman Nabi juga susah. Pergi haji pakai ongkos gak? Dari masa tiap tahun hadirin, gitu kira-kira. Kadang-kadang ada hal yang gak usah ditanya hadirin. Bapak beli bakso dah, bang, bakso bang, pakai mangkok nggak? Nah iyalah bang, masa di tangan dia ngadirin gitu tuh. Bang beli bakso bang, pakai bakso nggak? Ya pakailah, dia ngadirin. Kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak usah dijawab. Kan pergi haji susah, dia nanya tiap tahun Nabi, Nabi diem. Tiap tahun Nabi, Nabi diem. Tiap tahun Nabi, ya elahnya orang, gitu kira-kira. Fakultu, faqala, kata Nabi, faqala Rasulullah, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya aku bilang iya tiap tahun, maka jadi wajib tiap tahun. Walam mastata'tum, pasti kalian tidak sanggup ngerjainnya. Maksudnya masa iya gitu, nggak usah nanya hadirin, gitu tuh. Umpamanya apaan ya? Apaan hadirin? Kan ya udah sekali doang gitu. Apa contohnya? Pokoknya bapak mau divaksin, mau disuntik, udah suntik sekali doang pak, ya udah sekali. Mau 3 kali, sunat hadirin, bapak-bapak harus sunat tiap tahun pak Ustadz? Ya kagak pak, buntung tiap tahun, udah sekali aja gitu maksudnya. Ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup sekali. Ibadah harian apa? Sholat 5 waktu. Ibadah mingguan, Jumatan, Senin Kemis, puasa. Ibadah bulanan apa? Ayamul Bid, sebulan sekali, ya enggak? Tahunan, puasa. Ada ibadah sekali seumur hidup hadirin, di antaranya haji. Apalagi sunat hadirin. Emang bapak tiap tahun sunat? Habis lama-lama. Artinya kadang-kadang ada pertanyaan, ada hal yang gak usah ditanya gitu. Kata Nabi, kalau aku bilang iya pasti wajib tiap tahun. Walam mastata'tum, kalian tidak akan sanggup. Sumaqala, kata Nabi, zaruni ma taraktukum, yang aku diamkan ya udah gak usah ditanya. Fa inna ma halaka man kana qablakum, penyebab kehancuran orang zaman dulu adalah bikathrati su'alihim, kebanyakan bertanya. Nanya boleh gak? Boleh. Yang gak boleh apaan bu? Kebanyakan nanya. Ibu nyuruh anak ke pasar, tolong nih beliin minyak goreng, yang botol yang plastiknya, yang plastik ada 2-nya, plastik gede plastik kecil, yang kecil ada 2-nya. Ya elah, ini orang nanya mulu dah. Gih, tolong beliin bapak ayam goreng sono gih. Ayam jago apa ayam biang? Ayam jago kawin sama jago berantem. Sono gih, paha apa dada? Paha kiri paha kanan. Ya elah.
Ada nggak orang kebanyakan nanya hadirin? Nanya boleh nggak? Yang nggak boleh apaan? Kebanyakan nanya. Jadi kata Nabi, penyebab kehancuran orang zaman dulu bikathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan selalu maunya beda hadirin. Kan ada orang model begitu tuh, ada nggak? Suruh begini malah, suruh keluar malah masuk hadirin, suruh masuk malah keluar, ada nggak tuh? Bu, tamu kata orang Arab ad-dhaif kal mayyit, tamu seperti mayat, tergantung tuan rumah. Kalau tuan rumah bilang masuk, tamu ngapain? Masuk. Kalau tuan rumah bilang tunggu di luar, ada tamu suruh tunggu malah masuk. Suruh masuk malah nunggu di luar. Pak masuk pak, enak sini adem. Ya. Ada begitu hadirin tuh, ya enggak? Mungkin yang punya rumah mau ngasih tahu dia punya kursi baru hadirin. Bu masuk bu, enggak di luar aja adem. Ya. Bu tunggu luar ya bu. Dia masuk dapur. Ya ini orang. Kayak anak nakal tuh, anak saya Pak Ustadz, suruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Pokoknya dia ngelawan terus hadirin, ngelawan terus. Namanya waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in, kalau aku suruh sesuatu kata Nabi, fa'tu minhum mastata'tum, kerjain aja udah. Yang aku suruh kerjain. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, yang aku larang tinggalin. Yang aku suruh kerjain semampunya, yang aku larang tinggalin semuanya. Jadi gini, orang bilang hadirin, melaksanakan perintah itu kayak tanjakan. Bapak main sepeda tanjakan, perlu apaan? Tenaga. Kalau meninggalkan larangan kayak turunan. Turunan ngapain? Ya udah tinggal turun doang hadirin. Kalau turunan pakai tenaga nggak? Tinggal ngapain? Ya ngerem doang udah. Kalau tanjakan, nah kalau tanjakan semampunya. Kalau turunan semuanya. Kalau yang dilarang tinggalin semuanya. Kalau yang disuruh semampunya gitu hadirin. Kan tukang beca turunan senang. Zaman dulu tuh. Tukang beca turunan tanjakan kos-kosan. Jadi kita kembali, melaksanakan perintah itu perlu tenaga, maka semampunya. Kayak orang terawih. Terawih 20 rakaat. Pak Ustadz, saya nggak sanggup 20, bisanya berapa? 18, ya udah. Saya cuman kuatnya 10, ya udah. Gitu hadirin. Jangan berapa terawih 20, saya nggak terawih dah 20, gitu hadirin. Ya kalau nggak kuat 20 berapa aja gitu hadirin. Jadi semampunya gitu. Ustadz, terawih berapa di sini? 8 rakaat ya 8. Saya kuatnya 4, udah 4 aja, gitu maksudnya. Jangan ditinggalkan sama sekali. Ustadz, di sini sedekah berapa? Terserah, mau 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, ya nggak jelas sih. Saya nggak sedekah dah. Ya. Gitu hadirin, nanya doang. Di sini jadi gitu, kalau nggak bisa semua. Anak laki lahir, akekah, kambingnya berapa? Nggak bisa beli 2, boleh nggak tuh? Boleh hadirin, nggak apa-apa. Ustadz, anak saya laki mau akekahan, duitnya nggak cukup 2, atur dulu dah, boleh hadirin, nggak apa-apa, gitu tuh. Yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalin semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau nggak bisa banyak, boleh nggak dikit? Nih anak muda nggak bisa tiap bulan ngasih duit ke orang tuanya, boleh nggak 2 bulan sekali? Boleh nggak 3 bulan sekali? Masa iya seumur-umur nggak pernah ngasih hadirin? Sama orang tuanya nggak bisa ngasih duit banyak, boleh nggak dikit? Boleh hadirin. Mungkin ada anak muda tiap bulan ngasih orang tuanya 2 juta, 3 juta, 1 juta. Ustadz, saya nggak punya duit, boleh nggak gope? Boleh. Boleh nggak cepet tiap bulan? Boleh. Boleh nggak gocap? Boleh dah. Kata emaknya, udah 3 tahun kagak ngasih gocap. Nggak apa-apa hadirin, jangan sampai tidak sama sekali. Jadi
Siapa yang hadir di sini yang belum punya kebiasaan ngasih hadiah ke orang tuanya, kasih hadirin. Nggak bisa banyak, boleh nggak dikit? Boleh hadirin. Kalau kita sholat Jumat, biasain tuh hadirin, di kantong udah ada duit buat masukin kotak amal. Jangan tiap kotak amal lewat, ya gua lupa lagi. Tiap Jumat begitu hadirin, ya gua lupa lagi. Ya gak? Nah ini mudah-mudahan nggak bisa banyak, boleh dikit, nggak bisa sering, boleh nggak jarang, nggak bisa maksimal, boleh nggak minimal, boleh hadirin. Jangan sampai tidak sama sekali. Tiap hari Ahad malam Senin di Masjid Al Abidin ada pengajian. Nggak bisa tiap minggu, boleh nggak 2 minggu sekali, boleh nggak 3 minggu sekali, boleh nggak sebulan sekali. Jangan sampai tetangga masjid seumur umur nggak pernah hadir hadirin. Dia rumahnya tetangga masjid, di mana Pak tinggal? Dekat Masjid Al Abidin. Kan ada pengajian Pak, hari Minggu Senin. Pengajian. Emang ada? Ya, emang ada. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu tuh. Jadi kalau nggak bisa banyak, boleh nggak dikit? Boleh, Din. Kalau bahasa kita jangan sampai tidak sama sekali. Jangan sampai tidak sama sekali. Kata ulama, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Jadi orang yang mengajar, kalau bisa ngajar belajar, kalau nggak bisa belajar dengerin, nggak bisa dengerin jadi pencinta ilmu. Jangan jadi yang kelima, binasa kamu. Siapa yang kelima? Nggak mau ngajar, nggak belajar, nggak mau dengerin, nggak cinta ilmu, nggak jadi apa-apaan. Jangan sampai itu. Baik, kita kembali ke kitabnya. Wa warada an-nasail huwa al-Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu. Yang bertanya adalah sahabat namanya al-Aqra bin Habis. Faqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna al-Aqra ibn Habis sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah al-hajju fi kulli sanah aw marratan wahidah. Ada riwayat kata Ibnu Abbas, Al-Aqra bin Habis tanya sama Nabi, wahai Nabi, pergi haji tiap tahun atau sekali seumur hidup? Qala, kata Nabi, bal marratan wahidatan, pergi haji sekali seumur hidup. Faman istata'a fatatawwa'a, kalau emang bisa ya silahkan, tapi yang wajibnya cuman seumur hidup sekali. Gini hadirin, mohon kepada yang udah pernah haji, gak usah haji lagi dah, gantian sama yang belum hadirin. Karena dulu datanya 40% orang yang haji adalah orang yang pernah haji. 40% gede hadirin. Jadi kalau haji ada 10 orang, 4 orangnya pernah haji hadirin. Yang belum pernah cuma 6. Coba kalau yang udah pernah haji, udah nggak usah haji, berikan kesempatan buat yang belum, gitu hadirin. Kalau mau umroh aja, umroh hadirin, gitu tuh, ya enggak? Kalau maksudnya gini, pergi haji tiap tahun ngantri nggak? Karena di antara yang ngantri orang yang pernah haji, maunya yang pernah haji udah nggak usah haji lagi, ngurang-ngurangin jatah hadirin, gitu. Ngurang-ngurangin jatah. Kayak lagi habis ngaji makan hadirin, yang udah makan jangan nambah dong, entar dulu gitu hadirin. Ya enggak? Ini jamaah belum makan, ustadz udah nambah hadirin. Nah, gitu. Jadi buat yang belum dong, gitu. Yang udah nikah udah dong, tunggu buat yang belum. Ini udah nikah mau nambah lagi. Nah, jadi kita kembali kata Nabi, bal marrotan wahidatan, wajibnya cuman setahun sekali hadirin. Anak-anak yang belum balik belum wajib haji. Anak-anak kalau belum balik belum wajib. Kalau dia belum balik pergi haji, kewajibannya belum gugur. Kalau udah gede masih wajib. Maksudnya kalau masih belum balik mendingan gak usah haji. Jamaah haji anak-anak paling besar dari Indonesia. Bukan umroh ya, pergi haji hadirin. Dulu nih, sekarang kan susah nih. Tuh jamaah haji anak-anak tuh paling banyak dari Indonesia hadirin. Gitu. Artinya orang kita tuh, maka karena kalau dia berangkat haji belum balik, kewajiban gugur nggak? Nggak gugur, udah gede
masih wajib lagi. Maka mendingan yang masih anak-anak belum balik jangan haji. Nah inilah hikmahnya kenapa haji itu setahun sekali, gantian hadirin, gantian. Alhamdulillah tahun lalu pergi haji 1 juta orang. Nampaknya tahun ini udah normal nih, sekitar 3 atau 4 juta orang. Kemarin saya pergi umroh udah normal, itu udah kayak umroh zaman dulu lagi dah. Udah, cuman bedanya yang mau tawaf di Ka'bah harus pakai kain ihram. Kalau nggak pakai kain ihram nggak boleh turun tawaf di atas. Maksudnya yang boleh tawaf cuma yang pengen umroh doang. Atau dia kalau mau turun pakai baju ihram. Mengurangi orang yang tawaf. Kalau mau di atas. Bahkan sekarang kalau umroh nyium Hajar Aswad cuma sekali doang. Nyium Hajar Aswad ke Raudhah, maaf. Sekarang ke Raudhah antri pakai surat. Jadi yang mau ke Raudhah ngisi tasrih izin. Jadi dapat suratnya, saya ini Pak Saroni bawa 50 orang masuk. Dulu kan berebutan. Dulu kan desek-desekan dulu. Lu orang wah, kaki di depan, pala masih di belakang dulu. Desek-desekan hadirin. Nah, sekarang diatur. Diatur pakai tasrih gitu. Nah, ini ada hikmahnya juga. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa haji. Jadi yang kata Nabi pergi haji setahun sekali, setahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau mau tatawu yaitu umroh. Dan dengar-dengar sih mudah-mudahan nih, kan kemarin lama nih pergi haji 15 tahun 20 tahun, ntar mudah-mudahan lama-lama udah normal lagi ntar nih, makin pendek antriannya. Wa inna Abi Dawud faman zada fahuwa tatawu, yang nambah yang pergi haji lagi namanya pergi haji sunnah. Nabi Muhammad pergi haji berapa kali? Sekali doangan. Kalau umroh Nabi 3 kali. Nabi pernah umroh 3 kali, baru haji sekali. Saya ditanya Ustadz, saya mendingan haji dulu apa umroh dulu? Saya bilang kalau ngikutin Nabi sih Nabi umroh dulu, habis umroh baru Nabi pergi haji gitu. Kemudian wa fil mustadrak, dalam kitab mustadrak Imam Malik, faman arada fayatatawwa, pergi haji seumur hidup sekali, yang mau nambah itu sunnah tapi wajib sekali doangan. Wa qila inna dzalika kana fi hajjatil wada hina waqafa Rasulullah fin nasi khutbatan khatiban. Cerita ini terjadi pada peristiwa haji wada ketika Nabi khutbah di hadapan manusia. Bainan nasi ma'alimat yubayyinu lin-nasi ma'alimad din wa yu'allimuhum faraidal Islam. Nabi menjelaskan tentang hukum-hukum agama dan mengajarkan tentang rukun-rukun Islam. Baik, sekarang kita masuk, kita lengkap fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, pelajarannya, manahaitukum anhu fajtanibuhu, yang aku larang tinggalin semuanya. Laqad waradan nahyu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah. Telah datang larangan-larangan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, lima'anin iddah, dengan maksud dan hikmah tertentu. Wal muradu bihi huna ma tanawala ahadu ma'nayaini itsnain huma asasun fi isti'mali sighatin nahyi ladal ulama wa huma al-karahah wat tahrim. Jadi yang aku larang tinggalin semuanya, ya kan? Mengandung 2 makna. Tinggalin maksudnya tinggalin karena dia emang dilarang. Yang kedua adalah makruh. Gini, gini. Semua yang dilarang tinggalin semua. Minuman keras boleh gak?
Dikit doang boleh gak? Sesendok hadirin? Nggak boleh. Segelas kecil nyobain dikit. Bir, hadir bir. Kan bir kalau dikit kagak mabok hadirin. Ustadz saya minum bir Ustadz, segelas kecil nggak mabok, boleh gak? Kan bir memabukkan. Kalau dikit nggak mabok Ustadz, nggak boleh. Apalagi yang nggak boleh hadirin? Nyolong, boleh gak? Nyolong 1 juta boleh gak? 2.000 boleh nggak 2.000? Nah kadang-kadang orang nyolong yang gede-gede takut hadirin. Yang goceng-goceng berani, ada nggak tuh? Kadang-kadang hadirin, ya enggak? Kalau nyolong duit yang gede-gede takut, ada nggak? Duit 1 miliar takut nggak? Takut. Kalau nyolong gocap hadirin 10.000 berani nggak tuh? Ada nggak? Ada kadang. Alah timbang gocap nggak apa-apa Pak Ustadz. Gitu kadang-kadang. Dosa kecil ini, gitu kadang-kadang hadirin tuh. Ada nggak orang berani nyolong kecil-kecilan tuh? Berzina tak boleh nggak berzina? Nggak boleh. Kalau ini nyolek-nyolek perempuan, tibang nyolek doang Pak Ustadz, gitu. Jadi yang nggak boleh, yang nggak boleh hadirin. Banyak yang nggak boleh, dikitnya nggak boleh juga, gitu maksudnya. Ustadz, apa yang nggak boleh ini? Judi, boleh nggak judi? Goceng-goceng, 1.000. Nah, ini kadang-kadang hadirin banyak kalau ada pasar-pasar malam banyak judi hadirin tuh. Yang ada botol didirin hadirin. Pakai gelang. Pengalaman kalah apa pengalaman menang? Masukin, kleng. Ada gambar apa? Handphone, rokok hadirin. Kalau masuk dapat judi tuh hadirin. Depan sekolahan SD. Yoyo, tau nggak yoyo? Yoyo ada 10, benangnya 50 hadirin. Ada nggak narik benang? Bayar 1.000 narik benang. Ya nggak dapat permen atu hadirin. Itu judi bukan? Judi hadirin. Ada gambar hadirin, gambaran depan sekolahan gambar. Nyabut gambar atu, kalau sama dapat naruh di mana? Saya naruh di sini. 1.000. Nyabut gambar, nggak tepat hadirin, gagal. Dikasih permen atu. Judi bukan? Judi hadirin. Banyak tuh judi depan sekolahan hadirin. Ya nggak, anak-anak tuh, ya nggak, narik yoyo tuh judi, ya kan? Kan judi dia. Bayar 5.000 hadirin. Termasuk kadang-kadang kotak hadiah, ada nggak tuh? Kotak hadiah harganya 5.000. Beli, pas dibuka, ya main kojek hadirin. Anda belum beruntung. Judi bukan? Judi hadirin. Gitu tuh, ya kan? Banyak tuh kadang-kadang tanpa disadari anak-anak di sekolahan judi hadirin, judi tuh. Apalagi tuh yang judi, Ustaz? Kali pengalaman? Hah? Apaan tuh? Kopi apaan? Oh iya, Bapak beli kopi, kirimin. Itu bukan judi, itu mah undian, hadiah. Kan Bapak beli kopi. Tadi bungkus ada dikirimin. Kalau keluar dapat hadiah, walaupun kagak ada yang dapat hadirin, buat iklan doang, ya kan? Itu bukan judi, itu undian. Gak apa-apa namanya. Sama kayak kita beli sesuatu dapat kupon, kuponnya diundi, gitu. Kecuali kalau beli kupon 10.000, kuponnya diundi, judi hadirin. Banyak sekarang judi nih, ya kan? Judi online, ada nggak dari judi online? Banyak nih bapak-bapak kecanduan judi online, anak muda nih judi online. Hah? Iya. Ditumpas oleh polisi, biangnya dia juga nyata. Katanya, saya sih nggak tahu berapa kagak. Jadi kita kembali hadirin. Jadi banyak tuh kadang-kadang di sekolahan ya, anak-anak tuh judi hadirin tuh. Termasuk ada beberapa permainan di time zone, itu judi hadirin tuh. Ada beberapa permainan tuh yang apa namanya? Kan dia masukin koin hadirin, itu kan duit. Ya kan? Ntar gitu. Itu ada, enggak semuanya ya, enggak semua. Ada beberapa yang tuh judi juga. Kan kita pertaruhan hadirin tuh. Gitu.
Nih kadang-kadang tanpa disadari tuh. Jadi yang dilarang Nabi tinggalin semuanya, gitu. Judi, minuman keras, berzina, mabuk-mabukan, tinggalin. Nahyut tahrim, ada larangan, dia larangannya haram. Ntar ada larangan, larangannya makruh hadirin. Dilarang haram, dilarang makruh, gitu. Sekarang larangan haram, hunaka tasarrufatun nahallahu azza wa jalla anha. Di sana ada perbuatan yang dilarang Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qamatil adillatu ala anna hadzal nahyu litahrim, dan dalil-dalil menunjukkan larangan ini larangannya haram. Ay yahrumu alal mukallaf fi'lu ma naha anhu, dan menunjukkan bahwa orang tuh dilarang ngerjain, hukumnya haram. Wa in fa'alahu uqiba alaihi al-uqubah, kalau ada dia kerjain dapat hukuman. Al-murattabah syar'an, yang dijelaskan dalam syariat di dunia dan di akhirat. Contohnya, wa min amthilati dzalika, contoh perbuatan yang dilarang. An-nahyu aniz zina, dilarang zina. Wa syurbil khamri, minum minuman keras. Wa aklur riba, makan duit riba. Wa sariqah, mencuri. Wa qatlun nafsi, membunuh. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang jelas. Wa kashful aurah, ibu-ibu, bapak-bapak membuka aurat. Buka aurat boleh nggak? Nggak boleh. Cuman kadang hadirin orang merasa buka aurat tuh nggak dosa. Padahal buka aurat itu dosa, nggak boleh. Ibu-ibu kalau sembahyang rapi banget hadirin. Kalau ke pasar pakai daster, ada nggak nih? Nah, dia nggak sadar membuka aurat itu dilarang oleh agama, gitu. Kemudian apa lagi yang dilarang? Kashfil aurah wa izharun nisa lizinah amamal ajanib, perempuan memamerkan dirinya di hadapan yang bukan mahram. Apa tuh memamerkan dirinya? Mejeng hadirin, mejeng dulu emangnya. Wal kazib, bohong. Wal ghish, menipu. Wal rishwah, nyogok. Ghibah, ngomongin orang. Namimah, madu domba. Nasrul fasad, membuat kerusakan. Wa nahwi dzalika mimma thabatan nahyu, dan segala perbuatan lain yang dijelaskan oleh agama baik di Quran maupun di hadis Nabi. Wa talabul kaffi anhu ala sabilil ilzam wal khat. Ini perbuatan-perbuatan tadi larang, larangannya haram. Ntar larangan ada dua, yang sifatnya haram, yang sifatnya makruh. Yang saya sebutkan tadi larangannya hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Famithlu hadhil maniyat yajibu ijtinabuha daf'atan wahidah. Perbuatan yang disebutin tadi harus ditinggalkan total, ijmalan wa tafsilan, banyak nggak boleh, dikit juga jangan. Wala yajuzu lil mukallaf fi'lu syai'in minha, sedikit pun nggak boleh dikerjain. Illa idza alja'athu ila dzalika darurah, kecuali dalam kondisi sangat darurat hadirin. Dalam kondisi sangat darurat, biquyudin wa syurutin bayyanaha syar'ullah, dengan syarat dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Judi nggak boleh, minuman khamar nggak boleh. Tapi kalau keadaan darurat minum khamar boleh. Apa contohnya? Nggak ada minuman lain. Bapak terjebak di padang pasir, kagak ada minuman yang lain. Aus, ya Allah, aus banget, ada bir. Bir jadi boleh hadirin, gitu. Habis sebotol, ternyata ada banyak air mineral, nggak kelihatan, tutupan pasir. Nggak ada minuman lain, yang ada cuman bir doangan. Katakanlah orang punya penyakit, kata dokter ini obatnya minum bir nih Pak, 2 botol. Bener dok, nggak ada lagi obatnya, ini mesti minum bir. Kalau emang ternyata obat yang nggak ada lagi, itu doangan, boleh nggak?
Kalau emang namanya darurat hadirin. Jadi kalaupun boleh dalam keadaan sangat darurat dengan syarat dan ketentuan yang telah Allah tetapkan hadirin. Ini namanya nahyut tahrim. Dilarang, larangannya larangan haram. Ntar yang kedua dilarang tapi larangannya cuman makruh doang gitu. Yang kedua nahyul karahah wa yusamma ahyanan nahyut tanzih. Kadang juga disebut dengan tanzih. Ntar makruh dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Ada yang cuman makruh doangan, tanzih. Ada yang makruhnya makruh menuju kepada perbuatan yang haram. Tanzih nggak disukain alias Allah nggak demen. Wa dzalika anna syari nahaan tasarrufatin walakin qamatil adillah ala anna hadzal nahyu lil karahah wa laysa tahrim. Syariat melarang satu perbuatan tapi ada dalil lain yang menunjukkan bahwa larangan ini hanya makruh tidak haram. Ai la yahrumu 'alal mukallaf fi'lu ma nahaa anhu wa in apa nih fa'alahu la yu'aqib alaihi. Syariat melarang cuman kalau dikerjain nggak ada hukumannya, cuman Allah nggak demen aja hadirin. Contohnya nih, ini bukan ngajarin ya, kalau menceraikan istri dalam kondisi lagi kosong nggak hamil, perempuan lagi nggak hamil perutnya kosong tidak habis berhubungan, itu diceraikan tepat. Yang kurang baik hadirin menceraikan istri lagi hamil atau semalam berhubungan paginya dicerain hadirin. Siapa tuh yang semalam jadi, itu nggak bagus hadirin tuh. Tapi kalaupun dilakukan tetap jadi cerainya, cuman kagak bagus. Apa perbuatan makruh yang lain hadirin? Makruh contohnya wudu pakai air panas pada musim panas, maul musyammas. Air kejemur matahari di toran ini panas nih, matahari di luar 40 derajat hadirin. Bapak wudu lagi musim panas pakai air panas, itu makruh. Kenapa? Bisa merusak kulit gitu tuh. Makruhnya karena alasan kesehatan. Apalagi contohnya hadirin, dia tidak haram cuman makruh doangan. Ada yang mengatakan perempuan ngantar jenazah ke kuburan. Kalau orang meninggal dunia, yang ngantar jenazah siapa? Laki-laki, perempuan nggak usah ngikut. Tapi kalau perempuan ngikut juga nguburin, dia tidak haram, cuman makruh hadirin. Kenapa? Perempuan orangnya sedih, gampang nangis. Ntar ke kuburan, bukannya doain malah guling-guling di kuburan, gitu. Maka kalau perempuan ke kuburan dalam kitab Riyadhus Shalihin dia makruh ngantar jenazah nih, karena hatinya lemah gitu. Jadi makruhnya larangannya hanya makruh tidak haram. Contohnya nih, wa min amsilatil dzalika, contoh dikit lagi ya. An-nahyu an aklil basol, makan bawang mentah hadirin. As-saumu an-nayyi, bawang mentah, bawang putih, bawang merah, bawang putih yang mentah hadirin. Kan kalau digoreng masih mendingan. Ini bawang mentah hadirin, masuk maghrib, Bapak nih di rumah letak bawang merah. Amin. Nah, kata jamaah apaan nih orang makan ya, gitu. Atau orang bilang kalau di Indonesia makan jengkol hadirin. Tapi makan jengkolnya maksudnya gini, nggak mesti jengkol sih, apa aja memiliki bau yang kuat hadirin gitu. Liman arada huduris sholatil jum'ah wal jamaah, buat yang pengen sholat berjamaah jangan makan makanan yang memiliki bau yang, jadi makan jengkol tuh bukannya makruh, makan jengkol nggak apa-apa. Yang nggak boleh makan jengkol mau sembahyang hadirin, mau sembahyang maghrib nih jam 5, amin, harum gitu hadirin. Tapi kalau makannya pada isya kan subuh jauh hadirin, gitu maunya.
Berarti kalau makan jengkol habis johor, ke asar jauh. Habis asar ya, maghrib jauh, jangan mau maghrib. Jadi makan pete nggak apa-apa. Yang kurang baik makan pete mau sembayang gitu hadirin. Sembahyang Jumat nih jam 12, setengah 12 ada pete sama jengkol sama bawang. Jadi khotib. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi. Wah jangan aku. Lu makan jengkol ya? Bukan gua. Siapa ya? Kok baunya nyebar gitu? Ternyata khotibnya. Alhamdulillah. Wah lagi. Ustaz, antum makan jengkol? Bukan aneh. Siapa ya? Kok semrewing di atas khotib kipas angin lagi. Bet. Khotibnya sebelum khutbah makan ada di rumah. Pete sepapan, jengkol sepiring. Sama bawang bombay 3. Khutbah dah. Alhamdulillah. Wah. Allahumma ghafir lil muslimin. Amin. Apa nih kok begini ya gitu. Gitu. Jadi makan jengkol nggak apa-apa. Yang nggak boleh makan jengkol mau bayang gitu. Contoh lagi, wa mislul basal wa tsaum, selain bawang merah bawang putih, kullu dzi raihatin, yang memiliki bau yang kuat dan lain sebagainya. Mimma sabatana yu anhu fi syarillahi azza wajalla wa talabu minal mukallaf, walakin la ala sabil hatmi. Tapi larangannya bukan larangan haram, cuman kurang baik doang. Kenapa mau sembahyang jangan makan jengkol? Takut mengganggu orang lain. Jadi sampai di sini larangan ada 2. Ini nih. Famithlu hadil manhiyat yajuzu fi'luha, boleh kerjain. Kullan, sebagian semuanya. Baik darurat atau enggak, yang makruh boleh. Tapi kalau dikerjain tadi itu kurang bagus, terutama menjelang sholat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Silakan doa. Alhamdulil ghafuri lil adidil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الهبي وآله وصحبه عداد طاش صحبه والحمد لله في البدع والتناهي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربينا صغارا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.